Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Jamaah di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita hingga hari ini. Kita masih diberikan nikmat berupa umur panjang dan mudah-mudahan keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam tercurah kepada panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada para pengikut beliau yang tetap istiqomah di dalam menegakkan dinul Islam dimanapun mereka berada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sana yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan suatu materi tentang bahaya lisan. Apa itu lisan? Nih, lidah. Lidah kita yang kadang-kadang caplok, bicara yang sembarangan gitu. Bicara yang kadang-kadang tidak terarah. Membicarakan tentang aib orang lain, membicarakan tentang fitnah, membicarakan tentang adu domba orang lain seperti itu dan lain sebagainya. Maka pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan coba sedikit bahas. Walaupun bahaya lisan yang lain banyak, mungkin malam ini cuma 3 poin yang kita bahas. Dan insya Allah ada pepatah yang mengatakan kalau pedang melukai tubuh, katanya ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, nak kemana obat dicari? Artinya apa? Kalau tubuh kita nih terkena sayatan benda-benda tajam, kemungkinan sembuhnya itu sangat besar sekali. Namun kalau lidah yang kita ucapkan, lalu kita ucapkan dengan kata-kata yang sembarangan, kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, kata-kata yang bisa membuat orang lain tersinggung, orang lain marah. Hati-hati ketika mereka tersinggung, sakit hati mereka. Ketika mereka marah, sakit hati mereka. Mereka tidak terima, sakit hati tersebut bisa mereka bawa sampai mati. Nanti di hadapan Allah mereka akan tuntut tuh setiap perkataan-perkataan yang ditujukan kepada mereka dengan kesakit hatian mereka. Maka hati-hati jamaah di sana sekalian untuk mempergunakan lisan kita ini. Atur, jaga adab-adabnya. Jangan suka ngumbar kesana kemari, jangan suka nyerocos kesana kemari, apalagi menggunjing, menggibah, memfitnah ataupun mengadu domba dan seterusnya. Bahaya lisan. Lisan merupakan bagian tubuh yang paling banyak digunakan dalam keseharian kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga lisan kita. Apakah lisan kita banyak kebaikan-kebaikan dengan menyampaikan yang hak, ataukah malah menjerumuskan kita pada jurang dosa dan maksiat lantaran lisan kita tidak ditata dengan baik. Lisan ini ada betulang di sana kayak ada, makanya hati-hati kita dalam mengucapkan kata-kata, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain tuh ya. Maka dari itu jaga benar-benar adab lisan-lisan kita ini. Apalagi dalam pertemuan-pertemuan yang banyak, kadang-kadang kita tidak merasa menggunjingkan, kita tidak merasa menjelek-jelekan atau membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pribadi orang lain di berbagai pertemuan. Mungkin pertemuan salawatan, pengajian, tahsinul Quran, halakoh Quran, ataupun pertemuan-pertemuan yang lain. Kalau sudah berkumpul tuh asik benar berkisahan,
asik benar membicarakan orang lain tanpa sadar. Mungkin kadang-kadang kita menjerumuskan lisan kita untuk menyatakan, untuk menceritakan aib saudara kita sendiri. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati kita. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjingkan sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik, kata Allah. Dan Rasulullah juga pernah menyatakan dalam sabda beliau, tahukah kalian apa ghibah itu? Mereka menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah pun menjawab, engkau mengabarkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya. Beliau ditanya, bagaimana jika yang aku katakan itu memang terdapat pada saudaraku ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, jika apa yang kamu katakan terdapat pada saudaramu, maka engkau telah menggunjingnya, engkau telah melakukan ghibah. Dan jika tidak terdapat padanya, maka engkau telah memfitnah dia, melakukan kebohongan yang sangat besar. Nah, hati-hati jadinya. Jadi ghibah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim, baik tentang agamanya, kekayaannya, akhlaknya, atau bentuk lahirnya. Sedang ia tidak suka jika hal-hal itu disebutkan dengan membeberkan aibnya, menirukan tingkah lakunya atau gerak-gerak tertentu dari orang yang dipergunjingkan dengan maksud mengolok-olok. Banyak orang yang meremehkan masalah ghibah, padahal dalam pandangan Allah ini adalah sesuatu yang keji dan kotor. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang dalam suatu pertemuan kita tanpa terasa menggunjingkan aib orang lain, menggunjingkan tentang pribadi orang lain, baik tentang agama orang lain, baik tentang akhlaknya, perilakunya, baik tentang kekayaannya, ataupun tentang bentuk lahiriahnya. Tanpa terasa kadang-kadang lisan ini, lidah ini menggunjingkan dia. Tahu enggak? Itu si A seperti ini dengan si B. Tahu enggak? Si B seperti ini dengan si C. Ada hubungan ini, ada hubungan itu. Tanpa terasa nih lidah ini menggunjingkan orang lain, tanpa terasa lidah kita ini membeberkan aib-aib orang lain. Inilah ghibah. Inilah ghibah yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita mempergunjingkan yang ketika di berita atau apa-apa yang kita katakan tadi didengar oleh orang yang bersangkutan, dia tidak senang, dia tidak menyukainya. Inilah ghibah. Maka hati-hati jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika dalam pertemuan-pertemuan, apalagi pertemuan-pertemuan yang suci bagi kita, di pengajian, di salawatan, di yasinan, ataupun di tahsin Quran, di halaqah-halaqah Quran, di perkumpulan-perkumpulan Quran, jangan lidah kita ini kita kotori dengan perkataan-perkataan yang seperti itu. Jangan kita hilangkan pahala kita yang sudah datang ke pengajian tersebut, hilang lantaran kita menggunjing saudara kita sendiri, kita menggunjing atau membuka aib orang lain, kita menggunjing atau membeberkan sesuatu yang dia tidak suka ketika dia mendengarnya. Hati-hati terhadap ghibah ini ya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, riba itu ada 72 pintu. Yang paling ringan daripadanya sama dengan seorang laki-laki yang sedang menyetubuhi ibunya sendiri. Dan riba yang paling berat adalah mempergunjingkan seorang laki-laki atas kehormatan saudaranya. Pergunjingan seorang laki-laki atas kehormatan saudaranya disamakan dengan oleh Rasulullah seperti riba. Dan riba yang paling berat itu adalah mempergunjingkan saudaranya dengan perkataan-perkataan, dengan suatu bahasa-bahasa, dengan suatu omongan-omongan yang tidak disukainya. Inilah
riba yang paling berat. Inilah ghibah yang paling berat di sisi Allah, hisabnya nanti. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ism wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, jamaah yang sana yang dirahmati oleh Allah, Allah ingatkan kepada kita, jangan suka berprasangka, jangan suka banyak prasangka terhadap saudara-saudaranya sendiri, dan jangan juga mencari kesalahan-kesalahannya, dan jangan juga menggunjingkan dia, menggibahi dia, menceritakan aib-aib saudaranya di belakangnya. Yang ketika dia mendengarkan berita-berita itu, mendengarkan gunjingan itu, dia marah, dia tidak suka. Dan Allah mengibaratkan kepada orang-orang yang suka menggunjing ini, orang yang suka gibah ini, seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Jangankan melihat daging manusia yang sudah mati dan lalu dimakan, melihat daging ayam yang busuk saja kita sudah mual, kita sudah jijik melihatnya, apalagi memakan daging saudaranya yang sudah mati lantaran menceritakan keburukan-keburukannya, lantaran menceritakan aib-aibnya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah mengingatkan kepada kita, jangan, kata Allah, jangan. Kalau sudah terlanjur, maka bertobatlah. Wattaqullah, bertobatlah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Jadi stop gibah, stop menggunjing, stop mencari kesalahan-kesalahan orang lain, ya. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, adalah namimah. Namimah ini adalah mengadu domba, mengadukan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara keduanya. Adalah salah satu faktor yang menyebabkan terputusnya ikatan serta menyurutnya api kebencian dan permusuhan di antara manusia. Jadi namimah ini adalah mengadu domba. Kita mengatakan ini kepada A, lalu kepada B kita mengatakan ini, lalu A dan B ini bermusuhan, berselisih paham, terjadi perdebatan, bahkan terjadi permusuhan, perkelahian, bahkan bisa jadi terjadi pembunuhan lantaran apa? Adu domba ini. Sebagaimana yang pernah terjadi di bangsa kita di zaman-zaman dulu, dilakukan oleh para penjajah untuk mengadu domba di antara suku yang ada di Indonesia. Terjadilah peperangan antar suku seperti itu. Jangan lagi seperti itu. Allah berfirman, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari menghamburkan fitnah. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak akan masuk surga al-qattat, tidak akan masuk surga al-qattat, tidak akan masuk surga al-qattat. Apa itu al-qattat? Yaitu tukang adu domba, tukang adu domba. Jamaah ngeri sekali, ngeri bujur jamaah. Kalau kita suka mau adu domba tadi, akibatnya bisa terjadi perselisihan di antara orang, perselisihan di antara saudara-saudara, perselisihan di antara suatu kaum, bahkan bukan hanya perselisihan,
terjadi permusuhan, bahkan peperangan, bahkan bisa mengakibatkan terjadinya saling bunuh membunuh akibat daripada fitnah ini. Maka dari itu jauhi fitnah, jauhi namimah, jauhi mengadu domba ya. Yang ketiga jamaah yang dirahmati oleh Allah adalah fitnah. Sebenarnya seseorang yang sedang memfitnah orang lain berarti ia sedang mencelakakan dirinya sendiri. Meski kerap tidak disadari, tapi cepat atau lambat Allah pasti akan membalas seseorang yang memfitnah orang lain. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah perbuatan yang terkadang tidak disadari karena bermula dari suatu obrolan-obrolan yang biasa. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang di awal tadi sudah dibacakan. Kata Rasulullah, dalam sebuah hadis dikatakan, wahai Rasul, apakah ghibah itu? Di antara sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah ghibah itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, menyebutkan sesuatu yang tidak disukai saudaramu di belakangnya. Maka kemudian para sahabat bertanya lagi, bagaimana jika apa yang disebutkan tadi itu benar ya Rasul? Maka Rasulullah kemudian menjawab lagi, kalau sekiranya yang disebutkan itu benar, maka itu adalah ghibah. Kalau engkau menyebutkan itu adalah benar, maka engkau telah menggibahkan dia, engkau telah menggunjing dia, engkau telah membuka aib dia. Tetapi jika hal itu tidak benar, maka engkau telah melakukan fitnah, kebohongan yang besar. Ini jamaah. Kalau kita sudah mendapatkan berita-berita, hati-hati gitu. Atau ketika kita sedang berkumpul, jangan sampai kita terpancing untuk melakukan ghibah, atau kita memulai dengan menceritakan aib-aib saudara kita sendiri. Sementara dalam Al-Quran Allah memperingatkan kepada manusia bahwa fitnah adalah salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh syaitan. Sampai Allah berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223, dikatakan oleh Allah, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin? Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan dan kebanyakan mereka adalah para pendusta, orang-orang yang pendusta. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang suka berdusta, orang-orang yang suka memfitnah, orang-orang yang suka namimah, orang-orang yang suka ghibah, itu adalah orang-orang yang suka didatangi oleh syaitan, orang-orang yang suka disamperin oleh syaitan, orang-orang yang suka diparaki oleh syaitan. Kalau memang hendak diparaki oleh syaitan, lakukan dosa-dosa ghibah, lakukan dosa-dosa fitnah, lakukan dosa-dosa namimah, maka lakas tuh syaitan mendatangi. Tapi kalau seandainya kalian mau didatangi syaitan, tidak mau didatangi syaitan, ayo jauhi itu fitnah, jauhi itu namimah, jauhi itu ghibah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhi oleh syaitan, karena tidak suka menggibah, tidak suka memfitnah, tidak suka namimah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, terakhir, bagaimana sikap kita ketika mendapatkan berita yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan? Nah, di sini Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan,
tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini tips dari Allah. Ini informasi yang Allah berikan kepada kita dalam menghadapi berita-berita. Jadi kata Allah, ketika datang orang fasik, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik itu seperti apa ciri-cirinya? Orang fasik itu ciri-cirinya adalah suka menggunjing, suka membuka aib orang lain, suka menjelek-jelekan aib orang lain, suka membicarakan aib saudaranya di belakang saudaranya itu. Orang yang suka memfitnah, orang yang suka namimah, inilah ciri-ciri orang yang fasik. Jika datang kepadamu orang-orang fasik membuat suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah. Jadi ketika mereka datang dengan membuat suatu berita, orang-orang fasik ini datang kepada kita lalu memberitakan suatu berita. Misalnya nih, kita dapat informasi di pengajian kita dapat informasi di media sosial tentang berita-berita ini, dan kita tahu nih orang ini sifatnya suka menjelek-jelekan orang lain, sifatnya suka membicarakan keburukan-keburukan orang lain, seakan-akan dirinya sendiri yang bersih. Ini termasuk orang fasik. Maka ketika mereka datang membawa berita seperti itu, kata Allah, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah. Ketika datang berita dari mereka, kita teliti dulu berita itu benar atau tidak. Jangan sampai kita langsung termakan lalu kita menimpakan suatu hukuman, kita menjudge mereka sebagai orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang membuat kerusakan, orang-orang yang seperti ini seperti itu. Kita periksa dulu, periksa dengan teliti agar kita tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum yang tanpa kita ketahui keadaannya, yang menyebabkan kita menyesal atas perbuatan kita itu. Teliti dulu jamaah, teliti dulu dengan sanakai, teliti dulu sayangai. Jangan sampai kita langsung begitu dapat berita tadi langsung kita embat, langsung kita makan, langsung kita telan, kita untal. Jangan. Teliti dulu, cari kebenarannya. Fatabayyanu dulu, tabayyun dulu. Kalau kita kenal dengan orang yang diceritakan, tanyakan dulu benar atau tidak berita ini. Jangan langsung kita marah, jangan langsung kita timpakan suatu hukuman kepada dia tanpa kita mencari tahu dulu kebenarannya. Yang sebenarnya ketika kita menimpakan suatu hukuman kepada mereka, ternyata apa yang diberitakan itu tidak benar, menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. Nah, ini tipsnya dari Allah agar kita bertabayun dulu terhadap berita-berita yang datang dari orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang suka membuka aib-aib saudaranya, suka menceritakan aib-aib saudaranya, bahkan kadang-kadang mereka suka memfitnah, bahkan kadang-kadang mereka suka mengadu domba. Inilah ciri-ciri orang fasik. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati kita dengan lisan kita, hati-hati kita membawa lisan kita ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi terhadap apa-apa yang kita omongkan, kita bicarakan. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita termasuk orang-orang yang diberikan perlindungan dari Allah kepada sifat-sifat yang seperti ini. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berbuat zalim kepada saudara-saudaranya dengan menggunjing mereka, dengan memfitnah mereka, dengan mengadu domba mereka. Mudah-mudahan bermanfaat dan cukup sekian. Dan apabila dalam penyampaian ini ada kesalahan itu dari diri saya pribadi, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Namun kalau seandainya dalam penyampaian tadi ada kebenaran, yakinilah kebenaran itu datangnya dari Allah. Jangan ragu-ragu kita dalam mengambil kebenaran tersebut. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.